Halo teman-teman semuanya, welcome back di channelnya Oktavi. Sekarang di video ini kita melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya di part yang ketujuh. Kita akan membahas dua soal, kalau ditotalkan dari part 1, part 2, sampai part 8 ini, kita sudah membahas 22 soal. Maka dari itu teman-teman silahkan cek mulai dari part 1 sampai part 8. Biar lebih mudah, teman-teman silahkan cek di playlist peluang atau teman-teman boleh juga cek di playlist UTBK SBMPTN. Tapi di playlist UTBK SBMPTN ini materi dan pembahasan soalnya itu bergabung ya. Tapi kalau di playlist peluang itu khusus materi tentang peluang. Oke, dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini dia. Dalam babak penyisihan suatu turnamen, 25 pencatur, ini seharusnya 25 pencatur, satu sama lain bertanding satu kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi adalah, nah kalau bermain catur itu kan melibatkan dua orang ya. Artinya dia bertanding satu lawan satu. Maka kita dapat menghitung banyaknya pertandingan yang terjadi antara 25 pencatur ini, yang mana mereka bertanding satu sama lain sebanyak satu kali menggunakan kombinasi. Karena kita tidak memperhatikan urutannya. Nah, apa rumus kombinasi? Ini dia. NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. N-nya itu berapa? 25 pencatur. R-nya 2, yaitu 2 orang yang terlibat bermain catur karena 1 lawan 1 ya. Maka 25C2. Sehingga diperoleh seperti ini. 25 faktorial dibagi R-nya itu 2 faktorial dikali 23 ini 25 kurang 2. N kurang R. Maka 25 kurang 2. Sehingga 25 faktorial itu sama dengan 25 kali 24 kali 23. Karena di bawahnya juga 23. Maka sampai di 23 faktorial. Di bawahnya 23 faktorial kita bisa coret. 25 kali 24, 24 bagi 2 itu 12. 25 kali 12 sama dengan 300. Maka banyaknya pertandingan yang terjadi itu sama dengan 300. Oke, maksudnya kita tidak memperhatikan urutannya. Maksudnya gini, kalau 25 pencatur kita misalkan orangnya itu dari A sampai kalau sampai Z 26 ya, dari A sampai Y. Itu kan 25. Si A dengan si Y itu bertanding, itu sama dengan Y bertanding dengan A. Artinya, atau si A bertanding dengan si B itu sama juga dengan si B bertanding dengan si A. Beda dengan permutasi adalah misalnya teman-teman menyusun buku. Ya, buku X dulu disusun atau diletakkan di sebuah rak, baru buku Y. Itu tidak sama dengan buku Y baru setelah itu buku X diletakkan. Kalau permutasi dia memperhatikan urutannya. Tapi kalau kombinasi tidak. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ini dia. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari tiga angka berbeda. Banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk adalah, nah syaratnya itu bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Kita punya 5 angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan bentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Kalau 3 angka berarti kan ratusan ya. Kalau 4 angka berarti ribuan. Sehingga kita sediakan 3 kotak. Nah, soal ini kita selesaikan dengan aturan pengisian tempat. Kita sediakan 3 kotak. Kotak pertama untuk ratusan, kotak kedua untuk puluhan, kotak ketiga untuk satuan. Nah, seperti ini. Kemudian syarat ini kita perhatikan, banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk. Genap atau ganjil suatu bilangan itu kita perhatikan dari satuannya. Contoh misalnya 322. 322.
itu adalah bilangan genap karena satuannya 2. 321, maka itu adalah bilangan ganjil. Karena satuannya itu menentukan dia bilangan genap atau bilangan ganjil. Sehingga dari angka-angka yang tersedia ini, yang ganjil adalah angka 1, angka 3, angka 5. Ada 3 angka yang ganjil. Sehingga untuk satuan ini bisa kita tempatkan angka 1, atau angka 3, atau angka 5. Maka ada 3 kemungkinan angka yang bisa diletakkan untuk satuan. Nah, kemudian baru pindah ke puluhan. Karena sudah diambil 1 untuk satuan, tersisa 4 angka lagi untuk puluhan. Ya, tersisa 4 angka untuk puluhan. Kemudian untuk ratusan, karena sudah diambil 1 untuk satuan, 1 untuk puluhan, maka untuk ratusan ini tersisa 3 angka. Nah, kita tidak peduli angka berapa di sini, untuk puluhannya juga, tapi untuk satuan ini sudah kita tetapkan, kalau angkanya tidak 1, maka 3 atau 5, karena itu yang angka ganjil. Oke, sehingga 3 kali 4 kali 3. Ya, 3 kali 4, 12 kali 3, 36. Sehingga banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk adalah 36. Nah, dipastikan untuk satuan ini hanya ditempatkan atau boleh ditempatkan oleh 3 angka 1 atau angka 3 atau angka 5. Maka untuk puluhan, 4 angka selain 1 angka yang kita letakkan di sini. Tergantung ya, boleh 1 atau 3 atau 5. Maka totalnya ada 30 totalnya ya. Ada 30 bilangan ganjil yang dapat kita bentuk. Oke. Semoga pembahasannya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.